Kali ini, saya akan menceritakan tentang salah satu film lawas Korea tahun 2010 yang berjudul Secret Love. Secret Love menceritakan tentang perjuangan Yeon Yi menghabiskan hari-harinya merawat suaminya Jin Woo yang mengalami koma karena kecelakaan. Berharap suaminya akan bangun suatu hari nanti, kehidupan sehari-hari Yeon Yi semakin membosankan dan hambar. Suatu hari, Jin Woo, sang adik, kembali dari perjalanan jauhnya dari luar negeri. Melihatnya untuk pertama kali, Yeonji terkejut saat menyadari bahwa Jinho adalah saudara kembar identik dari suaminya, Jinwoo. Yeonji bingung dengan penampilan identik Jinho dengan suaminya, dan Jinho pun tidak mampu menahan perasaannya terhadap istri saudaranya. Mereka pun memulai perselingkuhan yang penuh gairah dan berbahaya. Apakah cinta segitiga ini akan berakhir bahagia? Yuk, langsung aja kita rangkum filmnya. Film diawali dengan pernikahan Jinwoo dengan Yeon Yi. Mereka memutuskan untuk menikah setelah 2 bulan berpacaran. Beberapa bulan bersama, Jinwoo mengalami koma akibat kecelakaan selama beberapa waktu yang cukup lama. Yeon Yi setiap hari mengurus dan menjaga suaminya dengan sepenuh hati. Saking kangennya, hampir setiap hari Yeon Yi ini menonton kembali video pernikahannya dengan sang suami. Singkat cerita, suatu ketika adiknya Jinwoo ini yang bernama Jinho akan ke Korea. Yeon Yi diminta menjemputnya di bandara. Tak disangka, Jinho ini adalah adik kembar identik suaminya. Seperti tidak ada beda dari keduanya secara fisik, membuat Yeon Yi jadi kaget hingga pingsan karena itu kali pertama Yeon Yi mengetahui kalau suaminya ini memiliki saudara kembar identik. Sesampainya di rumah, Jinho mengatakan bahwa mereka ini suka mengejutkan orang-orang di sekitar mereka dengan menutupi fakta bahwa mereka ini adalah kembar identik. Bagaimanapun, keberadaan Jinho di Korea sedikit meringankan beban Yeon Yi yang setiap hari mengurus Jinwoo. Jinho membantu Yeon Yi memperbaiki rumah, memastikan Yeon Yi makan dengan baik, mengajaknya jalan-jalan, menghiburnya. Dia terus mencoba untuk mendekatkan diri dengan Yeon Yi. Keesokan harinya di rumah sakit, ada seorang wanita yang menjenguk Jinwoo. Ternyata, dia ini dan Jinwoo pernah bertemu saat mendaki gunung. Dan sepertinya, mbak ini juga suka sama suami Yeon Yi. Selesai menjenguk, bukannya pergi, wanita ini malah mencium Jinwoo. Yeon Yi pun kaget sekaligus cemburu karena saat wanita itu melakukannya, tubuh sang suami ini memberikan reaksi. Sedangkan saat dia mencoba menyentuhnya, suaminya tidak memberikan reaksi apapun. Sesampainya di rumah, seperti biasa, Yeon Yi menonton kembali video pernikahannya. Di sini Yeon Yi baru sadar bahwa wanita itu pun juga hadir di pernikahannya. Hal ini membuat Yeon Yi semakin kesal dan stres hingga membuatnya jatuh sakit. Jinho yang mengetahui keadaan Yeon Yi meninggalkan pesan agar dia mengatur kembali tata letak rumahnya. Ia juga mengajak Yeon Yi pergi ke kuil, juga mengajaknya mendaki gunung lagi. Di jembatan ini tiba-tiba Yeon Yi teringat kenangan masa lalunya saat ia jatuh pingsan di gunung. Hal itu membuat kondisi Yeon Yi drop lagi dan terjatuh. Saat Jinho berusaha menolongnya, Yeon Yi malah marah dan mengatakan dia tidak mau ditolong siapapun lagi. Jinho pun bilang bahwa dia juga tidak menyangka bakal menolongnya untuk kedua kali. Ternyata Jinho lah yang dulu menolong Yeon Yi saat pingsan, bukan sang suami seperti dugaan Yeon Yi. Mengetahui hal ini, dia menjadi lebih terbuka dan semakin dekat dengan Jinho. Mereka bahkan berciuman guys, mengambil foto bersama, menghabiskan waktu bersama di pantai, memancing, dan lain-lain. Saat perjalanan pulang, saking ngantuknya, Jinho hampir menabrak mobil di depannya. Mereka pun memutuskan untuk beristirahat karena sedang hujan juga. Tapi di sini, Jinho malah berusaha untuk mendekati Yeon Yi. Dia mencoba menciumnya walaupun Yeon Yi berusaha untuk menolaknya karena tahu apa yang dia lakukan ini salah. Jinho bagaimanapun adalah saudara suaminya.
Namun Jinwoo terus melakukan perbuatannya hingga membuat Yeonji lupa bahwa sudah seharusnya dia tidak melakukannya. Di saat yang sama, suami Yeonji, Jinwoo, bangun untuk pertama kalinya setelah koma untuk waktu yang cukup lama. Suster pun bilang bahwa dia mencoba menghubungi Yeonji, tapi dia tidak mengangkatnya. Karena dia koma dalam waktu yang cukup lama, suaminya ini harus banyak melakukan terapi. Dan lagi-lagi, mbak-mbak misterius itu datang ke rumah sakit. Yeonji yang mengetahuinya segera mengejar dan ingin melabrak wanita itu. Tapi dihentikan oleh Jinwoo. Dan adegan hujan-hujan di mobil itu pun kembali terjadi di kamar rumah sakit tempat suaminya terbaring. Lebih buruk lagi, suster-suster di rumah sakit memergokinya. Setelah pulih, Jinwoo diperbolehkan pulang ke rumah. Saat tiba di rumah, dia merasakan hal aneh terjadi pada istrinya. Kedatangan adik kembarnya membuat Jinwoo mencium gelagat yang tak biasa dari istrinya. Setelah dicari tahu, memang benar ada apa-apa di antara dua orang yang disayanginya tersebut. Yeonji yang sempat kebingungan dan tak bisa membedakan yang mana suaminya, juga mencoba untuk menenangkan pikiran. Mengetahui hal ini, Jinwoo merencanakan sesuatu. Secara mencurigakan, ia tiba-tiba mengubah gaya rambutnya persis seperti adiknya, Jinho. Tidak hanya itu, ia juga merubah penampilannya. Benar saja, setelah memastikan istri dan saudaranya memiliki kedekatan khusus, ia ingin membunuh sang istri. Namun, mengurungkan niatnya setelah merasakan cinta yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun tentu saja hal ini tak berjalan lama. Yeonji pun mengetahui kebenarannya bahwa lagi-lagi ia ditipu oleh sang suami. Hingga akhir film, Yeonji masih mencari tahu siapa yang sebenarnya orang yang ia cintai. Bahkan dia belum bisa membedakan yang mana Jinwoo dan yang mana Jinho. Bagi saya, kisah di film ini tidak begitu jelas apakah menceritakan hubungan cinta terlarang atau menceritakan identitas tersembunyi saudara kembar atau menceritakan hal yang lainnya. Nah, untuk lebih jelasnya dan lengkapnya, silakan kalian tonton sendiri.